Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara sekalian? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu, saudara sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kita menghadapi wabah virus corona yang boleh terjadi di negeri kita, bahkan di dunia, namun kita tetap menjalani peribadahan dalam kehidupan ini dengan 5S. Apa itu 5S? Sukacita selalu, sekalipun suasana sulit. Karena Yesus adalah Allah Immanuel. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 6. Sekali lagi, Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudarian yang ada di rumah masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang berusaha untuk melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Mari kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang kami lalui. Tuhan selalu menyertai, memberkati, dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami ada pada hari ini dalam keadaan sehat,
dan dapat beribadah bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskanlah kami. Dan kami serahkan waktu pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Injil adalah berita tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan, serta kedatangan dan keilahian Yesus Kristus. Sekarang kita memasuki bulan April. Bulan April adalah bulan, khususnya tanggal 5 ini adalah Prapaskah, menjelang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas Kalvari. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus ini sangat menarik, karena inilah inti daripada Injil. Karena melalui penderitaan dan kematian Yesus, kita dapat melihat betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Tetapi juga kita dapat menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, dan Ia sungguh tidak senang, bahkan sangat membenci dosa. Sehingga setiap orang yang berdosa, pasti Tuhan akan menghukum orang tersebut, karena Ia Allah yang memiliki keadilan. Marilah kita belajar mengenai nubuatan kematian Yesus yang diungkap sebagai berikut. Yang pertama, penderitaan dan kematian Yesus sudah diberitakan sebelumnya. Jadi mengenai penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu sudah diberitakan atau sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Tuhan Yesus ada. Ya. Dan ini dicatat oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu di rumah. Tetapi ayat yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6, itu Yesaya sudah bernubuat, sudah memberitakan 701 sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi sebelum Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini, sebelum adanya Natal, Yesaya jauh sebelumnya sudah menubuatkan bahwa Mesias
akan menderita dan mati untuk menebus dosa dan kejahatan manusia. Selain Nabi Yesaya, Daud juga menubuatkan jauh-jauh hari atau sudah menceritakannya. Bahkan dikatakan 300 sebelum Tuhan Yesus hadir ke dunia, Daud sudah menulis di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 17. Di situ dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi Daud sudah menubuatkan bahwa orang-orang jahat, gerombolan-gerombolan, ya, bahkan sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kakinya ditusuk atau dipaku, tangannya juga dipaku, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur oleh Daud. Dan dikatakan kitab Mazmur itu ditulis 300 sebelum Masehi. Jadi memang di dalam kitab Perjanjian Lama, penderitaan dan kematian Yesus itu sudah diberitakan, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Itu hanya 2, masih banyak lagi nubuatan-nubuatan bagaimana Yesus mati. Terkhusus di dalam Yesaya 53 itu menceritakan bagaimana Yesus atau Mesias mati. Nah, yang kedua, penderitaan dan kematian Yesus Kristus sudah diberitakan sebelumnya oleh para nabi. Bahkan ya, Yesus sendiri di dalam kitab Injil, Yesus mengutip, menanggapi, membenarkan atau menggenapi apa yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah Matius 17 ayat 22. Dan saya akan bacakan Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan 19. Di sini dikatakan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus tahu akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya itu saja yang dikatakan Tuhan Yesus, tetapi dia mengatakannya berulang-ulang kali. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan, dia katakan lagi bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, dia akan menderita, dia akan mati dan disalibkan. Tapi itu murid-muridnya tidak mau.
Bahkan Petrus mengatakan, Tuhan, sekali-kali nyala itu daripadamu. Namun Tuhan Yesus berkata, nyahlah iblis, sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi Allah itu sudah punya rancangan bahwa dia mau menyerahkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, itu untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Sebab di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Ibrani, ya, Ibrani mengatakan di dalam perjanjian lama, ya, segala sesuatu disucikan oleh darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tuhan sudah membuat peraturan, tidak mungkin dia melanggar apa yang sudah dibuatnya. Dan itu semuanya harus tergenapi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Tujuannya hanya satu, untuk menebus dosa manusia. Sehingga itu semua karena atas dasar kasih Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah karya yang agung. Ini letak inti daripada Injil, bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua, maksud penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, apa maksud dari penderitaan dan kematian Tuhan Yesus? Yang pertama, menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci, ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu para nabi sudah menubuatkan, ya, nubuatan-nubuatan, berita-berita bahwa akan lahir seorang bayi di Bethlehem, akan dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Itu sudah dinubuatkan semuanya di dalam perjanjian lama, dan itu harus digenapi karena Yesus katakan, lebih baik langit dan bumi lenyap daripada satu iota ditiadakan dari hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi di sini jelas bahwa maksud penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang pertama, menggenapi apa yang telah dikatakan oleh kitab suci. Bapak Ibu nanti bisa membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai dengan 27, ya. Yang kedua, maksud penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih Allah kepada manusia, ya. Jadi Yohanes di dalam suratnya mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Jadi Allah itu sangat mengasihi manusia. Bahkan di dalam kitab Petrus bahwa Allah mengasihi manusia dan Allah tidak lalai dengan janjinya bahwa tidak ingin satu orang pun di dunia ini yang binasa, melainkan Allah menginginkan semuanya memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besarnya kasih Allah. Kasih Allah kepada manusia lebih daripada seorang ibu atau bapak menyayangi anaknya, atau bahkan seorang suami mencintai istrinya. Kasih Allah lebih dalam, lebih lebar, dan lebih tinggi. Jadi maksud penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu adalah bukti bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya.
kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tetapi saya akan membacakan di dalam Roma pasal 5, ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Allah itu sudah menunjukkan kasih-Nya melalui Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang ketiga, maksud penderitaan dan kematian Yesus Kristus untuk memikul dan menanggung dosa manusia yang percaya kepadanya. Bisa kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya. Jadi sekali lagi bahwa maksud penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang ketiga itu untuk memikul dan menanggung dosa manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, di situ katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah disembuhkan. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk memikul menanggung dosa manusia. Petrus mengatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dari penyakit dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, kemudian dia menunjuk kepada Yesus sambil berkata kepadanya, lihat, ya, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Jadi ketika Yohanes datang bertemu dengan Tuhan Yesus, Yohanes sendiri sudah mengungkapkan, lihatlah dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yang keempat, maksud penderitaan dan kematian Yesus Kristus untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui dia. Jadi maksud penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang keempat untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui dirinya. Jadi maksud daripada kematian dan penderitaan Yesus di atas kayu salib itu untuk mendamaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci oleh dirinya, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi korban mati di atas Kalvari. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 di situ dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang tidak mengenal dosa. Dia sebagaimana menjalani manusia yang hidup di dalam dunia. Dia hidupnya suci, sempurna,
tidak bercacat dan tidak bercela. Bahkan tentara yang menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, terakhir dia mengatakan sungguh bahwa dia itu adalah orang yang benar. Bahkan ketika Pilatus mengadili Tuhan Yesus, bahwa dia katakan, tidak kudapati kesalahan yang menyebabkan dia harus dihukum mati. Sungguh dia adalah orang yang benar. Jadi Yesus dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya mendosa, menggantikan kita manusia yang berdosa. Telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Kristus, siapa saja yang percaya kepada Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, poin yang ketiga, ya, dua hal yang sangat penting tentang kematian Yesus Kristus. Dua hal yang sangat penting tentang kematian Yesus Kristus. Yang pertama, karena kekudusan Allah menuntut setiap manusia yang akan bersama dengan Dia, atau manusia yang tinggal di surga, itu harus hidup kudus dan tidak berdosa. Jadi ini yang pertama, ini yang tidak boleh kita lupakan. Dua hal yang sangat penting tentang kematian Yesus Kristus, bahwa karena kekudusan Allah yang menuntut setiap manusia yang akan bersama dengan Dia di surga harus hidup kudus atau tidak berdosa. Karena di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi inilah karakter sifat kesucian Allah yang menuntut setiap manusia yang mau masuk di dalam rumahnya atau surga hidup kekal itu harus kudus, sehingga dia mau menggantikan, dia mau mati menebus dosa, menjadi pengganti manusia yang berdosa. Yang kedua, dua hal yang sangat penting tentang kematian Yesus Kristus. Pada hakikatnya manusia itu berdosa. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang 9-20, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya berdosa, semuanya telah menyeleweng, semuanya telah jahat, ya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca, ya, manusia itu penuh dengan dosa, itu diceritakan di dalam Roma 3 ayat 9 sampai dengan 20. Karena itu untuk dapat bersekutu dengan Allah perlu penyucian dosa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Nanti Roma 3 ayat 9 sampai 20 bisa Bapak Ibu baca di rumah. Tetapi saya akan bacakan Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Tetapi sekarang, ya, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia
kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Karena dua hal ini. Pertama, kekudusan Allah. Yang kedua, karena manusia itu berdosa. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang benar di hadapan Allah. Semua manusia berdosa. Yang keempat, poin yang keempat, apa akibat kematian Yesus Kristus? Apa akibatnya, dampak dari kematian Yesus Kristus? Yang pertama, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ada penebusan dosa. Mari kita pelajari pada ayat di dalam Efesus pasal 7. Ya. Sekali lagi, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, ada penebusan dosa. Itu dilihat atau tercatat melalui surat Rasul Paulus yang tercatat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang 7 katakan, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi jelas, sebab di dalam Yesus dan oleh karena penumpahan darahnya di atas kayu salib, kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Dan ini juga bisa dibaca di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Yang kedua, apa akibat kematian Yesus Kristus? Ya. Bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, kita bisa masuk ke tempat yang kudus. Ya, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 mengatakan, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus dan dapat melakukan kehendak Allah. Galatia pasal 1 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi melalui kematian Yesus Kristus, dampak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, akibat kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang kedua, bagi orang percaya bisa masuk ke tempat yang kudus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus dan dapat melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama bahwa bangsa Israel mau masuk ke bait Allah, atau bangsa Israel mau mengadakan pendamaian atau pengampunan dosa, itu harus ada seorang perantara, yaitu imam. Imamlah yang memperdamaikan antara bangsa Israel yang berdosa dengan Tuhan. Tetapi melalui kematian Kristus di atas kayu salib, tidak ada lagi pelantara. Tuhan Yesus mati, kemudian tirai bait suci terbelah menjadi dua. Apa artinya itu?
Jadi setiap orang percaya adalah imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga setiap orang percaya bisa langsung datang kepada Tuhan tanpa melalui perantara. Saya banyak mendengar bagaimana seorang Kristen, dia seringkali bergantung kepada pendetanya. Bapak pendeta, tolong doakan saya. Bapak pendeta, tolong doakan saya. Itu mungkin karena komunikasi atau karena memang sungguh dia ingin doakan. Tetapi yang jelas Alkitab mengatakan bahwa kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Galatia pasal 1 ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan diri dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Bapa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, akibat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang ketiga, bagi iblis ini adalah penghancuran kuasanya. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi siapapun yang takut kepada maut, takut dengan kematian, bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maut tidak berkuasa lagi. Iblis tidak berkuasa lagi. Ya. Jadi setiap orang yang percaya dibebaskan dari maut oleh karena salib Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup saya ingin memberikan suatu ilustrasi kepada Bapak Ibu. Kalau seandainya buku ini, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mempunyai sebuah buku. Katakan buku ini adalah catatan dosa Bapak Ibu dari sejak lahir ke dalam dunia sampai kepada Bapak Ibu meninggal. Di sini tercatat semua dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahan yang Bapak Ibu saudara lakukan. Di sini bukunya lengkap tentang catatan dosa, baik dosa dalam pikiran, ya, pikiran negatif, pikiran jelek, sujon, ya, maupun dosa perkataan yang seringkali memfitnah orang, kata-kata yang menyinggung dan menyakiti perasaan orang, kata-kata mungkin yang kotor, yang tidak baik, bahkan dosa kelakuan
kelakuan tindakan-tindakan kita yang mungkin seringkali menjolimi orang lain, berbuat tidak baik kepada orang lain, bahkan jahat melalui tindakan-tindakan. Ini semuanya ada. Buku ini mewakili dosa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi ini diibaratkan mewakili buku catatan dosa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kemudian tangan kiri saya ini adalah diumpamakan sebagai manusia, ya. Manusia, tangan kiri saya ini. Nah, tangan kiri saya ini manusia. Manusia ini pada hakikatnya memang berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu semuanya pada dasarnya itu berdosa. Tidak ada yang baik, ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan 20, tidak ada yang baik. Semuanya telah berkhianat. Semuanya telah jahat. Di dalam hatinya menimbulkan dosa semata-mata. Sehingga kalau kita mau jujur, mau mengintrospeksi dari bangun pagi sampai kita tidur malam, kebanyakan dosa daripada hidup berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, manusia ini mewakili tangan kanan saya ini mewakili manusia yang berdosa. Dan manusia yang berdosa ini upahnya adalah maut. Nah, kemudian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah, ya, Allah melihat manusia ini ada problem, ada masalah. Jadi masalah dari dulu sampai sekarang adalah masalah dosa dalam bentuk macam apapun juga. Dosa yang menjadi masalah antara Tuhan dan manusia. Dan kita tahu bahwa Allah itu selain Dia kasih, Allah itu juga adil. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7 bahwa sekali-kali Dia tidak akan membiarkan manusia yang berdosa lepas daripada hukuman. Jadi di balik kasih Allah, itu Allah juga mempunyai keadilan. Nah, sekarang kita jelas bahwa dosa itu sudah diwakili dengan buku ini. Dan kita melihat tangan kiri itu diumpamakan sebagai manusia yang berdosa dan harus dihukum, ya. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, Dia mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, ya. Jadi sejajar antara manusia dengan Allah itu karena Allah datang ke dalam dunia. Firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Jadi berinkarnasi dari Allah kemudian menjadi manusia. Barang siapa menerimanya, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, tetapi barang siapa yang tidak menerimanya, dia akan menerima penghukuman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekali, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengutus putranya tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, Dia menjalani kehidupan manusia itu suci adanya, tanpa dosa, tanpa cacat, dan tanpa celah. Kalau kita bisa melidik bagaimana perkataan Pilatus dan bagaimana perkataan tentara yang setelah menyalibkan Tuhan Yesus, mereka mengatakan bahwa sungguh Dia ini adalah orang yang benar. Dia datang ke dalam dunia, Dia taat sampai mati, ya. Nah, melalui penderitaannya, ya, di dalam Yesaya itu, bahwa dikatakan demikianlah, ya, mereka itu seperti domba
itu menuju kepada manusia. Demikianlah mereka itu seperti domba yang sesat. Masing-masing itu mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi Allah telah menimpakan, ini buku catatan dosa, Allah telah menimpakan dosa manusia itu semuanya kepada Yesus Kristus yang sengsara, yang menderita, mati di atas kayu salib, dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi melalui Yesus mati di atas kayu salib, dosa kejahatan manusia itu semuanya ditimpakan, dipindahkan kepada Yesus Kristus. Dialah yang menanggung dosa kita, sehingga kita tidak berdosa lagi. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 53 ayat 6, sebab kita masing-masing seperti domba yang sesat. Masing-masing telah mengambil jalannya sendiri-sendiri, tetapi Allah telah menimpahkan dosa ini kepada Kristus, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dosa dan kejahatan kita sekalian telah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Dan inilah inti daripada Injil. Bahkan sebelum mati Tuhan Yesus akan mati, Dia berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Karya agung Tuhan yang besar itu untuk menanggung dosa manusia di atas kayu itu sudah selesai. Dengan demikian, dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan, baik dulu ya, dosa masa lampau, dosa masa sekarang, dan dosa yang akan datang, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi Dia menanggung dosa-dosa kita. Dan ketika Dia mau mati, Dia katakan tetelestai, artinya sudah selesai. Karya yang agung, pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib sudah selesai. Kemudian Dia mati. Setelah mati, Dia memproklamasikan kepada maut bahwa Yesus Kristus benar-benar mati. Tetapi tidak hanya mati, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Dia berulang-ulang melampahkan kepada murid-muridnya selama 40 hari. Menyatakan bahwa Dia itu hidup, Dia bangkit daripada kematian. Setelah itu Dia ke surga naik. Ya. Dia menyediakan tempat. Makanya Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, janganlah takut dan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku bahwa di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus menyediakan surga. Tuhan Yesus menyediakan tempat. Dan itu Tuhan Yesus tawarkan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Yang mau menerimanya. Tetapi yang tidak mau, Tuhan Yesus tidak memaksa. Tetapi apa janji Tuhan Yesus kepada orang yang mau? Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia memberikan, menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak binasa, dikatakan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu hanya diterima oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Di Roma pasal 9 ayat 10 dikatakan, dengan hati percaya dan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul juga sangat indah dikatakan, sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dunia ini,
selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah sehingga melalui nama tersebut kita dapat diselamatkan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang kekal hanya diterima oleh iman. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang iman. Ada iman itu seperti kunci. Kalau Bapak Ibu melihat segerombolan atau segembyok kunci, itu meskipun nampaknya sama, tetapi tidak semua kunci itu dapat membuka pintu rumah saya. Harus tahu persis. Nah, begitu juga iman. Ada iman yang bersifat iman lompatan dalam gelap. Apa itu iman lompatan dalam gelap? Iman yang hanya percaya saja atau hanya ikut-ikutan saja. Mungkin karena bapak ibunya sudah menjadi orang Kristen, dia akhirnya jadi orang Kristen tanpa dia tidak mengetahui apa itu kekristenan, bagaimana kalau ikut kekristenan, apa hasilnya kalau ikut, dia nggak tahu, cuma hanya ikut-ikutan saja. Nah, itu lompatan dalam gelap. Dia tidak tahu nanti akan selamat atau tidak. Nah, kenapa dikatakan lompatan dalam gelap? Jadi dia hanya ilmu bonek, nekat. Kita melompat dari tempat terang ke tempat yang gelap. Nggak tahu di tempat yang gelap itu ada kaca atau apa yang menyalakan, dia tidak tahu. Yang penting dia hanya ikut-ikutan lompat. Selamat atau tidak ya nggak tahu. Itu ada iman yang namanya lompatan dalam gelap. Terus yang kedua ada iman yang bersifat akali atau intelektual. Ya. Apa itu iman akali dan intelektual? Dia mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan dia tahu sejarahnya dengan persis. Bagaimana Tuhan Yesus dinubuatkan, bagaimana Tuhan Yesus mati, bagaimana Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. Tapi hanya sekedar percaya saja. Ya. Hanya sekedar percaya saja dia. Percaya sejarah. Ya. Banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mau datang. Dia tidak mau percaya, bahkan dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu hanya bersifat iman intelektual. Ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 38 atau 39 kepada ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka dengan menyelidiki kitab-kitab suci kamu akan diselamatkan. Tetapi aku berkata tidak. Jikalau seorang itu tidak mau datang, tidak mau percaya dan menerima, itu sia-sia. Jadi hanya iman intelektual, tahu saja. Ya katakanlah, Bapak Ibu tahu tentang Bapak Presiden ya kita Jokowi. Tahu jelas apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Tetapi Bapak Jokowi belum tentu kenal Bapak Ibu. Nah, yang Tuhan maksudkan tidak hanya sekedar tahu tetapi mau datang, mau percaya, mau berserah. Itu adalah iman intelektual. Ada juga iman yang bersifat iman sementara. Iman sementara ini adalah iman yang bersifat sementara. Jadi ketika butuh saja kita datang kepada Tuhan Yesus. Ketika sakit, aduh ingat Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, dekat kepada Tuhan Yesus. Sudah sembuh, lupa. Pas kita tidak punya uang atau masalah di dalam perekonomian, baru ingat Tuhan, baru datang kepada Tuhan. Ketika punya berkat, lupa lagi sama Tuhan. Jadi itu hanya iman ekonomi. Ketika ekonomi sulit, kepada Tuhan. Nah, iman-iman sementara ini ketika kita datang kepada Tuhan Yesus hanya mengharapkan hal-hal yang sementara saja, yang bersifat
sakit ingin sembuh sudah sembuh lupa gitu. Itu ada iman-iman sementara. Itu tidak iman, bukan iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bergantung, sungguh-sungguh berharap totalitas sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kursi. Ya. Saya melihat ada sebuah kursi. Saya percaya bahwa kursi itu ada. Ya. Dan saya juga percaya bahwa kursi itu bisa menopang berat badan saya. Ya, yang kurang lebih berat sekali, 80 mungkin. Nah, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa kursi itu dapat menopang saya? Saya dekati kursi itu, saya duduk. Jadi kursi itu melambangkan Tuhan Yesus dan saya mempercayakan diri dengan duduk, bersandar, beraktivitas di atas kursi itu. Jadi totalitas itulah iman yang menyelamatkan. Jadi keselamatan akan kita terima kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai penutup, kematian Yesus Kristus merupakan pernyataan kasih Allah dalam memberi jalan kelepasan dari dosa kepada manusia. Sekarang pertanyaan yang harus kita renungkan sebagai mereview ulang dengan pertanyaan ini, kita akan renungkan siapa saja, ya, siapa saja yang telah memberitahukan atau menubuatkan tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Tadi dari awal saya sudah jelaskan. Yang kedua, apakah maksud dan penderitaan? Ya, apakah maksud dari penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib? Yang ketiga, mengapa Yesus Kristus harus mengalami hal tersebut? Dia harus menderita, mati di atas kayu salib. Dan untuk siapa karya besar yang agung itu? Yang keempat, apakah akibat penderitaan Yesus Kristus bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, akibatnya apa? Dan bagi iblis. Yang kelima, apakah saudara menerima penebusan di dalam Yesus Kristus? Itu kita renungkan, itu kita pelajari supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh meresap, sungguh-sungguh kita pahami, dan sungguh-sungguh kita mengerti. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, yang pada pagi hari ini ibadah minggu di rumah masing-masing. Selamat menjalani masa Prapaskah dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Shalom.